Sedikit mengulas yang kemarin, ada tingkatan orang di dalam memahami sesuatu atau tingkat kecerdasan akal atau tingkat tanggap akal. Pertama adalah orang yang sulit tanggap, akalnya orang mudengan, bahasa wong desa rada ndablek. Dia baru paham setelah diberi pemahaman yang panjang dan melelahkan. Yang kedua adalah orang yang cepat tanggap, yaitu orang yang hanya diberi kode dan isyarat dia langsung tanggap. Yang ketiga adalah orang yang tanpa belajar dia langsung paham. Lah, selanjutnya ini akan membicarakan yang ketiga itu. Wadalik utawi mengkono-mengkono al-kamil, yaitu orang yang sempurna, yang tidak usah diberi pemahaman, tidak usah belajar, tapi dia sudah memahami, yaitu para anbiya dan aulia. Mithlul anbiya iku upamane piro-piro nabi alaihimussalam il yattadihu krono dadi cetha lahum maring anbiya fi bawatinihim ing dalam piro-piro batine para nabi. Apa umurun perkara-perkara ghamidotun kang samar. Jadi para nabi adalah orang-orang yang batinnya itu bisa menangkap atau memahami hal-hal yang sifatnya samar. Samar itu artinya jelimet, artinya bisa gaib, artinya bisa tidak begitu jelas di mata pandangan orang banyak. Tapi nabi karena batinnya sudah sangat cerdas, maka mampu memahami bahkan tanpa belajar. Itulah yang disebut sebagai al-kamil, orang-orang yang sempurna, yang hanya dimiliki oleh para nabi dan para wali. Min ghairi ta'allumin, saking tanpa belajar, wasamain lan tanpa ngrungu. Jadi pengetahuan yang diperoleh nabi dan wali, pengetahuan yang tanpa belajar, tanpa mendengarkan. Jadi urung tahu sinau, urung tahu krungu, tapi sudah mampu memahami. Wayu abbaru lan ditembungake andalika kaya mengkono-mengkono bil ilham, kelawan tembung ilham. Itulah yang disebut sebagai ilham. Jadi ora sinau, ora tahu krungu, ora maca, tapi kok paham. Nah, ilmu itu, pengetahuan itu adalah disebut ilham. Wa an mitlihi lan saking sepadane ilham, namanya apapun. Ilham artinya informasi langit yang langsung menghunjam ke dalam pikiran atau hati seseorang. Jadi pengetahuan itu ada yang didapat melalui, kalau bicara epistemologi, pengetahuan itu ada yang didapat melalui indera, pengalaman, mata, telinga, dan seterusnya. Ada yang diperoleh melalui akal, sumber pengetahuan, ada yang langsung diperoleh melalui intuisi, itulah ilham. Jadi informasi dari langit langsung ditangkap oleh yang disebut intuisi atau kecakapan batin. Abbaro agawe tembung sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qol krana dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi dari mana Imam Al-Ghazali menerangkan terkait dengan ilham? Didasarkan pada sebuah hadis dari Nabi. Hadisnya adalah niki, inna ruhal qudsi, sesungguhnya roh kudus. Jadi roh kudus adalah malaikat Jibril. Nafatha iku niyupake sapa Jibril, sapa roh suci fi rau'i ing dalem ati ingsun. Lah niki sumbernya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ilham adalah sabda Nabi. Malaikat Jibril meniupkan pemahaman firau'i di dalam batin saya. Jadi ilmu itu langsung dihunjamkan Jibril, langsung masuk ke batin Nabi. Itulah yang disebut ilham. Kalau wahyu nanti ada penjelasannya sendiri. Hadzan namatu utawi iki warnane ilham
iku min ta'rifil malaikati saking oleh merohake malaikat lil anbiya maring biro-biro nabi yukhaliful wahya nulayani wahyu. Maksudnya yang dimaksud ilham di sini adalah pemahaman yang langsung dihunjamkan malaikat ke dalam hati, dan ini berbeda dengan wahyu asyarih yang jelas. Ini di luar wahyu. Alladzi huwa sama usauti kang utawi al wahyu huwa utawi iku huwa sama usauti iku krungu suarane malaikat. Kalau bicara wahyu berarti malaikat menyuarakan bihasatil udhuni kelawan pengrosone kuping. Jadi kalau wahyu malaikat menjelaskannya secara jahar dengan suara yang bisa ditangkap oleh telinga. Wa musyahadatil malaki lan kesaksiane malaikat bihasatil basori kelawan peningal, kelawan penglihatan. Beda dengan wahyu, ilham itu pemahaman yang langsung menghunjam ke dalam hati. Sementara wahyu memiliki kriteria ini, ada suaranya, bahkan Nabi terkadang menyaksikan sosok dari malaikat itu. Maka yang dibahas sebenarnya Imam Al-Ghazali ingin menjelaskan yang saya maksudkan di sini adalah ilham, tidak sedang membicarakan wahyu, karena wahyu ada kriteria sendiri. Walidalik lan krono arai mengkono-mengkono biro diceritakake an hadza saking iki kaul Nabi bin nafasi kelawan tiupan informasi atau hunjaman informasi fil rawi ing dalem hati. Jadi ilham itu adalah informasi yang langsung sekali lagi menghunjam ke dalam hati, ditangkap oleh organ spiritual yang namanya intuisi atau perasaan. Wa darajatul wahyi utawi pira-pira tingkatane wahyu iku katsiratun akeh. Wal khawdu utawi ngrembug fiha ing dalem derajate wahyu iku layaliku ora patut apa ngrembug bi ilmil muamalati kelawan ilmu muamalah. Jadi tidak pantas seseorang membicarakan tentang wahyu, tentang ilham, tentang hal-hal yang sifatnya spiritual dengan ilmu lahir. Bal huwa min ilmil mukasyafah. Akan tetapi persoalan pewahyuan, persoalan ilham itu adalah bagian dari ilmu batin, ilmu mukasyafah. Jadi jangan menghakimi atau jangan banyak membicarakan soal spiritual berdasarkan ilmu lahir. Itu ora cocok, karena itu adalah bagian dari ilmu mukasyafah atau ilmu batin. Wala tadhunnunna lan ojo nyono sira anna ma'rifata darajatil wahyi ing setuhune ngaweruhi derajate utawa pangkate utawa tingkat-tingkatane wahyu iku tastadai bisa narik apa pengetahuan mansibatal wahyi ing panggonane wahyu. Anda jangan menyangka bahwa mengetahui tentang ilmu-ilmu pewahyuan itu artinya Anda sudah sampai pada tempat pewahyuan. Jadi membicarakan tentang wahyu bukan berarti Anda sampai kepada wujude wahyu. Il layak udu krono ora adoh ayak rifayen to ngaweruhi sopo at-tabibu dokter almaridu kang loro darajatis sehati ing tingkatane kesehatan. Sama artinya niki dicontohke tabib dokter ini. Dokter itu kan orang yang ahli kesehatan, bahwa dokter itu memiliki ilmu tentang kesehatan. Tetapi mengapa dokter ada yang sakit? Itulah bedanya ilmu dengan wujudnya ilmu itu berbeda. Maka Anda bisa melihat ada dokter yang sakit, pada dokter itu adalah orang yang ahli tentang
kesehatan. Contoh lain, wayak lamul alimu wayak lamulan ngawerui, mengetahui sopo al alimu wong alim al fasiku kan fasik darajatil adalah ing piro-piro tingkatane sifat-sifat adil. Sama persis banyak atau ada orang-orang alim. Wong alim itu kan mestinya menjaga diri dengan ilmunya. Tapi mengapa ada orang alim yang fasik? Padahal orang alim itu tahu tentang keadilan itu apa, sifat adil itu apa. Tapi ternyata banyak orang alim yang fasik. Jadi wong alim yang fasik itu seperti dokter yang sakit. Dia ahli pakar kesehatan tapi sakit. Alim itu mestinya pakar moral, tapi mengapa fasik? Wa ingkanan lan sanajan ono opo wong fasik, ulama fasik ono iku kholian sepi anha sangking adalah. Artinya banyak atau ada ulama fasik, dia itu paham sekali tentang keadilan, tentang moralitas, tapi perilakunya sepi dari moralitas. Banyak ahli moral, ahli etika, tetapi dia sendiri hidupnya jauh dari moral dan jauh dari etika. Maka dijelaskan, fal ilmu mongko utawi ilmu iku syai'un sewiji-wiji, wa wujudul maklum utawi wujude pira-pira ilmu iku syai'un sesuatu akhir yang lain. Jadi ilmu itu sesuatu dan wujudnya ilmu adalah sesuatu yang lain. Jadi wong alim itu kan orang yang memiliki pemahaman tentang agama misalnya. Itu ilmu. Tapi wujud ilmu adalah perilaku itu. Sehingga kalau ada orang alim fasik berarti ilmunya dengan perilakunya itu berbeda. Sekali lagi, ilmu dan wujudnya ilmu berbeda. Maka kalau ada dokter itu kan punya ilmu kesehatan yang luar biasa. Itu ilmunya, pemahaman teoritiknya. Wujudnya ilmu adalah wujud kesehatannya. Jadi dokter sakit, loh dia kan pakar kesehatan kok sakit. Ulama itu kan pakar moral, tapi mengapa dia perilakunya menyimpang? Ilmu dan wujudnya ilmu berbeda. Sama seperti pelatih sepak bola itu pakar. Esok ngerti mana yang salah, mana yang benar, triknya harus bagaimana. Tetapi dia ketika main belum tentu bisa. Lah ketika dia bermain jenenge wujudnya ilmu. Sama petinju juga gitu. Coba pelatih tinju apakah dia tidak menjamin ketika dia bertinju sendiri itu akan sesuai dengan teorinya. Lah pelatih tinju itu ibarat orang yang ahli pengetahuan tentang tinju, tapi wujudnya ilmu ya ketika tinju itu. Angel itu. Maka orang soleh itu kadang-kadang tidak bergantung kepada keulamaan. Banyak ulama fasik, ulama tapi banyak orang yang tidak memahami agama tapi kehidupannya soleh. Nah, kesalehan dalam hidup adalah wujudnya ilmu. Tapi ilmu tentang kesalehan itu adalah ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali mencontohkan sampai sedetail ini supaya orang memahami bahwa pakar kesehatan dan kesehatan itu berbeda. Pakar agama dan perilaku keagamaan itu adalah berbeda. Maka fala kulluman, maka tidaklah setiap orang arafa yang mengetahui an-nubuwata kenabian wal wilayata lan kewalian kana iku kana ono sapa man ono iku nabiyan nabi wala walian lan ora wali. Jadi banyak orang bercerita misalnya Nabi itu menerima wahyu dengan model begini misalnya. Lalu sifat-sifatnya berubah menjadi begini. Ciri-ciri wali itu begini. Orang bisa mengetahui itu tapi tidak menjamin atau tidak serta-merta orang itu menjadi wali. Orang yang mengetahui ilmu kewalian bukan berarti dia seorang wali.